Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Belunggela dari kelas 1F dengan NIM 151422143 dari jurusan PGSD Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan memaparkan materi tentang pengelolaan lingkungan belajar. Konsep dasar pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, pengelolaan peserta didik siswa. Pengelolaan peserta didik perlu ditegaskan peraturan tentang penggunaan ruang belajar dan tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran. Maka aturan-aturan sekolah pun terkait dengan pengelolaan peserta didik agar proses pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien. Aturan sekolah tersebut digunakan untuk menetapkan batasan-batasan untuk seorang siswa. Pengelolaan ruang belajar kelas. Dalam pengelolaan lingkungan belajar kelas ini, guru mengatur ruang belajar sesuai karakteristik mata pelajaran. Ruang belajar harus memiliki media pembelajaran yang mendukung proses pembelajaran. Dapat disimpulkan, guru mempunyai wewenang dalam pengelolaan lingkungan belajarnya. Pengelolaan pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran dilakukan dengan cara yaitu sebagai suatu sistem pelayanan di mana guru mengelola pembelajaran dengan baik dengan materi yang sudah disiapkan guru seperti pembelajaran dengan cara diskusi kelompok. Pengelolaan penilaian peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur proses dan hasil pembelajaran. Penilaian dilakukan setiap saat untuk menilai kemajuan belajar peserta didik. Penilaian ini meliputi penilaian kognitif, praktik, dan sikap seorang siswa. Sedangkan hasil penilaian ini digunakan sebagai dasar untuk mengukur kemampuan peserta didik. Tujuan pengelolaan lingkungan belajar yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas agar pembelajaran berlangsung secara kondusif baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas, membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, merefleksikan selera anak. Yang kedua, berorientasi pada optimalisasi perkembangan belajar anak. Yang ketiga, berpihak pada efisiensi pembelajaran. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan lingkungan belajar. Yang pertama, memahami sifat yang dimiliki siswa. Yang kedua, memahami perkembangan kecerdasan siswa. Yang ketiga, mengenal siswa secara perorangan. Yang keempat, memanfaatkan perilaku siswa dalam perorganisasian belajar. Yang kelima, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Yang keenam, mengembangkan ruang kelas sebagai lingkungan belajar yang menarik. Yang ketujuh, memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar. Yang ke-8, memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan kegiatan belajar. Itulah konsep pengelolaan lingkungan belajar yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.